Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-97, tanggal 7 April tahun 2025, diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yesus, pohon anggur yang sejati. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Bukan kalian yang memilih aku, akulah yang memilih kalian dan menyuruh kalian pergi untuk berbuah banyak, buah-buah yang tak dapat binasa, maka Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kalian minta kepadanya atas namaku. Bahasa Batak Toba siganupari di dok songonon. Dang hamu mamilit ahu. Ahu do nama milit. Jala manut Tuhon hamu. Asa borhat hamu. Jala godang parbuemu. Ima parbue nama notong. Ala ni lehonon ni amaima manang aha di pangidohamu marhite gowarhu. Inilah firman Tuhan hari ini, bahwa Allah yang memilih kita dan bukan kita yang memilih Dia. Sebagai pedoman pada bulan April, tetap kita kumandangkan topik menghayati pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus melalui pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Dijabarkan dalam Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemurahan Bapa. Demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Itulah pedoman kita selama bulan April. Jadi sebagai kesimpulan dalam bulan April adalah hidup baru melalui baptisan kudus. Itulah yang menjamin kita bisa mendapatkan hidup baru apabila sudah dibaptis dengan nama Allah Bapa, nama Tuhan Yesus, dan nama Roh Kudus. Kita menyatu dengan Yesus, dan kematian dan kebangkitannya adalah merupakan role model bagi kita. Kita pun sama seperti itu bagi orang yang percaya kepada Yesus.
Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini yang disampaikan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Dengan perikop pasal 15 adalah Yesus pokok anggur yang sejati. Ini tadi sudah dijabarkan di dalam pernyataan Yesus bahwa bukan kalian memilih aku, tapi akulah memilih kalian sebagai anak-anak Allah. Apa makna daripada ayat tersebut? Bahwa bukan kalian yang memilih aku, akulah yang memilih kalian. Dan apa saja yang kalian butuhkan, mintalah kepada Bapa atas namaku. Itulah gambaran daripada Yesus pokok anggur yang sejati. Bahwa Dia pokok anggur, kita rantingnya, dan ranting dan pokok menyatu dalam satu kesatuan. Inilah menjadi perikop hari ini sebagai pedoman kita untuk ayat hari ini. Sekarang apa makna daripada ayat ini yang dikatakan bahwa akulah memilih kalian, bukan kalian memilih aku, dan minta kepada Bapa atas namaku akan diberikan oleh Bapa. Apa makna? Mari kita lihat. Ayat ini menyampaikan bahwa Allah memilih dan menetapkan umatnya untuk menghasilkan buah, serta menjamin bahwa doa-doa mereka akan dikabulkan. Inilah jaminan bagi kita bahwa Allah telah memilih dan menetapkan umatnya untuk menghasilkan buah-buah yang baik, dan akan menuruti permintaan kita apabila kita meminta atas nama Tuhan Yesus. Dan kita adalah pilihan Allah, ya. Dan Allah menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Ini sudah tertulis di dalam Yeremia pasal 31 ayat 33. Dikatakan bahwa inilah perjanjian baru yang kubuat kepada bangsa Israel. Hukum-hukumku akan kutaruh dalam hati mereka. Kutulis dalam hati mereka. Hukum-hukumku akan kutulis dalam hati mereka, dan kutaruh dalam batin mereka, supaya aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi hukum-hukum Tuhan itu ditulis dalam hati kita. Allah sendiri yang menulis dalam hati kita, supaya kita menjadi umatnya dan Dia menjadi Allah kita. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Allah lah yang memilih kita menjadi umatnya. Bukan kita yang memilih Allah, Dia yang memilih kita. Kita adalah mengikuti apa rencana daripada Allah. Nah, sesuai dengan makna tersebut, ya, bahwa menyampaikan Allah memilih dan menetapkan umatnya untuk menghasilkan buah-buah yang baik,
buah-buah yang tidak pernah basi, yang tidak pernah habis, dan dia selalu bermakna dalam kehidupan spiritualitas kita. Tentu apa buah-buah itu? Nanti kita lihat dalam keterangan lanjutan daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam apa sih pesan moral dari ayat ini? Apa menjadi pesan moralnya? Setelah kita melihat tadi makna bahwa Allah memilih kita dan bukan kita, tapi dan menentukan kita dan untuk berbuah banyak. Apa pesan moral daripada ayat ini? Mari kita lihat. Setiap orang yang dipanggil harus berkontribusi bagi kebaikan yang lebih besar dalam rencana Tuhan. Jadi kita dipilih tidak hanya dijadikan anak Allah. Jadi kita dipilih itu bukan hanya dijadikan sebagai anak Allah. Nah, kalau gitu apa? Tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita sehari-hari. Nah, jadi kita dipilih bukan hanya sebagai anak Allah, tetapi ada tanggung jawab untuk menghasilkan buah yang baik sehari-hari. Apa buah itu? Itulah yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu buah-buah roh. Kasih, damai sejahtera, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, kesabaran, dan penguasaan diri. Itulah buah-buah roh, buah-buah kita yang bisa kita hasilkan kepada semua orang. Kasih, kesabaran, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah-buah yang harus kita hasilkan sebagai pesan moral daripada ayat ini. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari Allah memilih kita sebagai umatnya dan diharuskan untuk berbuah dan buah-buah yang baik. Pembelajaran pertama, Allah telah memilih umatnya untuk tujuan yang spesifik, menghasilkan buah yang baik dalam hidup mereka. Jadi dengan pemilihan kita oleh Allah itu spesifik untuk menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau ada orang yang sudah dipilih Allah tapi tidak berbuah, itu termasuk salah pilih atau tidak menuruti kehendak Allah. Ya. Sebenarnya adakah salah pilih? Bukan sebenarnya salah pilih, tetapi karena kita tidak menjalankan apa yang disarankan oleh Tuhan. Ya. Seperti Judas Iskariot dipilih sebagai rasul, tapi kenapa dia menjadi pengkhianat? Jadi disinilah dikatakan diberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih apakah berbuat baik, apakah untuk berbuat kurang baik. Maka dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia, berubahlah dengan perbuatanmu, budi pekertimu, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sempurna, menyenangkan hati Allah. Itulah pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang kedua adalah setiap individu yang dipanggil Tuhan memiliki peran dan tanggung jawab dalam rencananya, serta bahwa
doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus sesuai kehendaknya akan dikabulkan di dalam nama Yesus Kristus. Jadi di sini pembelajaran kedua, setiap individu yang dipanggil memiliki peran tanggung jawab ya dalam rencananya. Jadi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Itu tadi dikatakan buah-buah roh itu kasih, damai sejahtera, kelemah lembutan. Ya. Itulah rencana Tuhan memilih kita. Kemudian doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus. Jadi doa-doa yang kita panjatkan dengan tulus akan dikabulkan oleh Allah berdasarkan nama Yesus Kristus. Karena Yesus sudah mengatakan, mintalah apa yang kau inginkan atas namaku, maka Allah akan mengabulkan permintaanmu. Jadi jelas kita memohon, berdoa atas nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah pembelajaran yang kedua. Kemudian sekarang kita masuk dalam kesimpulan atau conclusion, ya. Setelah kita tadi melihat makna, kemudian pesan moral dan pembelajaran, sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa kesimpulan kita? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan. Apa, ya, bagaimana, dan mengapa. Pertanyaan pertama, apa makna dan menghasilkan buah dalam konteks kehidupan sehari-hari yang bisa diterapkan saat ini? Jadi yang bisa diterapkan, apa buah apa yang kita hasilkan yang bisa diterapkan pada saat ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari, ya, ungkapan ya, menghasilkan buah dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan dampak positif baik dalam tindakan, perkataan maupun sikap yang mencerminkan iman Kristen. Jadi mencerminkan iman Kristen. Kemampuan untuk memberikan dampak positif baik dalam tindakan, perkataan maupun sikap dan perilaku. Apa yang dimaksud dalam tindakan tersebut? Disinilah dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Apa yang tercantum di sini? Buah-buah roh, ya, yang bisa kita hasilkan. Buah-buah sebagai tanggung jawab kita untuk menyebarkan dan mewujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kasih. Ini adalah karakter daripada Allah. Kasih adalah karakter Allah. Kemudian sukacita. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat yang keempat. Kalau kasih Allah tadi, ya, Allah itu kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Sekarang sukacita. Kemudian damai sejahtera. Damai sejahtera. Matius 5 ayat 9. Ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka adalah anak-anak Allah. Nah, kemudian kesabaran. Bagaimana kesabaran ini? Amsal 16 ayat 32. Orang sabar
melebihi seorang pahlawan. Jadi kita dengan sabar melebihi seorang pahlawan. Nah, kemudian kemurahan, orang yang murah hati, ya, orang yang berbakti, orang yang bisa memberi, ya, sangat diharapkan dalam Alkitab. Nah, kemudian kebaikan, ya, apa kebaikan kita terhadap sesama dan terhadap Tuhan. Itu dijabarkan dalam Markus pasal 12 ayat 30. Dikatakan, hukum yang utama, kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap pikiranmu, jiwamu, dan dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Kemudian, kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah kebaikan. Kemudian kesetiaan dan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Orang yang menguasai dirinya melebihi seperti menaklukkan sebuah kota. Jadi kalau diibaratkan dalam perang, orang yang menguasai diri dia melebihi seorang yang menaklukkan sebuah kota, panglima. Ya. Ini tertulis dalam Amsal 16 ayat 32. Nah, itulah buah-buah yang harus dihasilkan apabila kita sudah menjadi umat pilihan Allah, diberikan punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab spiritual. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam setiap pekerjaan kita, ya, kita tidak hanya menghasilkan buah dalam konteks profesional. Jadi tidak hanya menghasilkan buah dalam konteks profesional, tetapi apa katanya? Juga, ya, memberikan inspirasi dan dorongan. Jadi memberikan inspirasi, dorongan atau semangat kepada orang lain untuk hidup, ya, berdasarkan prinsip yang sama. Jadi dengan kita memberikan bukan hanya buah yang kita lihat sebagai profesionalis kita, tapi juga adalah memberikan kepada orang lain, menginspirasi, mendorong mereka, memberikan motivasi untuk dapat berlaku yang sama seperti yang kita lakukan. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara memastikan bahwa doa-doa yang dipanjatkan sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau melenceng atau tidak sinkron? Apa? Ya. Mari kita lihat. Doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh dan kerendahan hati akan lebih dekat dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan melihat hati dan niat dan dari setiap doa yang kita lakukan. Jadi Tuhan itu melihat ketulusan hati dan juga niat. Bukan seperti orang berdoa, seperti orang Farisi di pinggir jalan, ya, berdoa supaya dilihat orang, bukan. Tapi dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati dan ada niat. Ya. Nah, siapa tokoh-tokoh dalam Alkitab yang kita lihat berdoa dengan sungguh-sungguh dan benar-benar, ya. Harusnya dia meninggal hari ini, tapi bisa dipanjangkan umurnya 15 tahun. Coba. Keputusan Tuhan untuk mengambil kita dari dunia ini sudah ditetapkan. Tanggal sekian, jam sekian kau meninggal. Tapi ada seorang tokoh, dia berdoa dan menangis di tembok
dan meratap dan mengatakan sesungguhnya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Usianya diperpanjang 15 tahun lagi. Siapa itu? Itulah Hizkia. Ya. Hizkia yang sudah diputuskan akan meninggal. Bahkan Nabi Yesaya sudah mengatakan, sudah, selesaikan tanggung jawabmu di dunia, karena kau akan dipanggil malam ini. Sudah harus meninggal. Karena Tuhan sudah menyampaikan. Tapi dengan berdoa sungguh-sungguh dan meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan bermurah hati. Sehingga memanggil Yesaya. Yesaya, ambil buah ara, taburkan dalam bisu atau boroknya, sehingga dia sembuh. Dan dia umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Itulah contoh berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian ada lagi contoh yang hebat. Ada niat dan pikirannya dihargai oleh Tuhan. Siapa? Daud. Ya. Waktu dia sudah berada di istana, enak-enak, dia bicara dengan Natan. Natan, aku akan membangun bait suci untuk tempat kemah Tuhan, untuk tempat perjanjian dengan Tuhan yang selama ini berada di kemah Tuhan. Saya akan buatkan bait suci. Ini niat baik direspon oleh Tuhan Allah dengan sangat positif, bahkan janji yang diberikan kepada Daud. Apa kata Allah? Natan langsung bicara dengan Natan. Tuhan Allah bisa, Natan, sampaikan kepada Daud, bukan dia yang membangun rumah bagiku, tetapi dari keturunannya anak kandungnya sendiri yang membuat rumah bagiku. Itulah Salomo. Dan katakan kepada dia, dari keturunannya lah yang menjadi raja segala raja dan memimpin di Sion, pemerintahannya selama-lamanya. Itu janji daripada Tuhan. Siapa gambaran itu? Itulah Yesus yang lahir ke bumi pada generasi ke-60 dari Adam, atau generasi ke-27 dari Daud. Karena Daud generasi 33 dari Adam, dan Yesus generasi ke-60 dari Adam. Pemerintahannya di Sion selama-lamanya. Apakah sudah terjadi? Belum. Ya. Belum terjadi. Tapi Yesus sudah datang ke dunia. Tapi nanti kedatangannya yang kedua kali, disitulah tercipta langit baru, dunia baru, bumi baru. Bumi yang ada lenyap, langit yang lama lenyap, terciptalah langit yang baru, dan pemerintahannya di Sion selama-lamanya, atau disebut the New of Jerusalem. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 9. Jerusalem yang baru diciptakan oleh Tuhan. Pemimpin hanya satu, yaitu Allah saja, Yesus, Roh Kudus. Itulah pemimpin, karena Allah, Yesus, Roh Kudus menyatu dalam satu tubuh. Sama seperti tubuh kita, jantung, hati, limpa, dan juga semuanya, tapi dalam konsepsi sistem. Demikianlah Allah. Konsepsi sistem Bapa, Anak, dan Roh Kudus berada dalam satu kesatuan, saling mendukung, saling mempengaruhi, dan saling menentukan. Itulah Trinitatis. Nah, sekarang pertanyaan kedua ini, ya, dengan doa dipanjatkan dengan sungguh-sungguh, seperti contoh tadi adalah Hizkia, dan niat baik dihargai oleh Tuhan Allah adalah seperti Daud. Ya. Nah, sekarang
apa yang mau kita lihat dari perikop ini? Setelah kita melihat Hizkia dan Daud berdoa sungguh-sungguh dan punya niat yang baik dalam pikiran di hari itu. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menyerupai dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenaan kepadanya dan yang sempurna. Berkenaan kepadanya dan yang sempurna. Apa arti daripada sempurna? Orang dianggap sempurna apabila dia menyenangkan hati Allah. Itulah teori atau dalil yang dianggap sempurna, menyenangkan hati Allah. Apakah ada orang yang pernah di dunia ada yang menyenangkan hati Allah? Mari kita lihat dalam Matius pasal 3 ayat 17. Waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan, apa yang terjadi? Allah sendiri menyatakan dari surga, ya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenaan. Dalam arti, kepadanya dia berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi Yesuslah yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Boleh kita menyenangkan hati Tuhan. Haruslah datang dan percaya kepada Yesus. Kita ikut menyenangkan hati Tuhan. Dan apabila kita sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita sudah menyenangkan hati Tuhan dan menjadi manusia sempurna. Nah, kemudian saya akan mencoba mengambil beberapa kesimpulan dalam hal hidup kita atau way of life, jalan hidup kita bersama dengan firman Tuhan sebagai way of life. Apa? Mari kita lihat dalam Yesaya pasal 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Lengkap. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Lengkap. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan engkau tentang apa yang berguna. Jadi mengajarkan kepada kita hanya yang berguna. Yang tidak berguna tidak perlu diajarkan. Apa yang berguna, berfaedah bagimu. Dan menuntun kau di jalan yang kau tempuh. Wah, ini benar. Makanya Daud mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita hatiku dan terang bagi jalanku. Di sini pun dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kamu tempuh. Tidak ada keraguan lagi. Tuhan, akulah, kata Tuhan, memberikan pengajaran yang berguna bagimu dan menuntun engkau di jalan yang kau tempuh. Sudah jelas kepastian dari Tuhan kepada kita.
Kemudian pedoman kita yang kedua, bagaimana sikap dan integritas kita? Apakah kita sesuai kata dan perbuatan? Kalau sudah Tuhan mengatakan, akulah Allah yang menuntun dan memberikan bagimu pengajaran yang terbaik. Sekarang kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 29. Nah, ayat ini turun pada saat Petrus dan Yohanes di depan pengadilan guru-guru agama. Karena mereka memberitakan firman Tuhan, ada larangan dari kaum guru agama, pemuka-pemuka, kaum Farisi dan Yahudi untuk stop menyebarkan firman Tuhan atas nama Yesus. Jangan lagi Anda sebut-sebut atas nama Yesus memberitakan firman. Stop. Keluarlah kata-kata dari Petrus dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab jelas. Katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Pernyataan dan sikap yang jelas. Kita harus lebih takut kepada Allah daripada manusia. Bahasa Batak dikata, ikon oloando ibadi debata asa dijolma. Jadi, jangan pernah kita terpengaruh. Kalau orang mengatakan kita bodoh, silakan. Tapi bagi kita, hanya kepada Allah kita bertanggung jawab. Kalau tidak cocok dengan manusia, kita jalankan. Maka ada pesan dari orang tua saya dulu, waktu dia sebelum meninggal, dikatakan begini, nah, lakukanlah yang baik dan juga tidak baik, supaya kamu bisa selamat. Wah, susah. Melakukan yang baik is okay. Tapi kalau melakukan yang tidak baik, bagaimana supaya kita lakukan? Setelah saya tanya, apa yang tidak baik saya lakukan bahwa bisa berakibat baik? Begini. Baik kepada manusia, baik untuk Tuhan, jalankan. Tidak baik untuk manusia, tapi baik untuk Tuhan, lakukan. Inilah, ayat inilah. Ikon oluando ibadi debata asa di jolma. Jadi tetap kita jalankan apapun yang terjadi. Kalau sudah kita berprinsip bahwa kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kemudian setelah conclusion ya yang harus kita jalankan tadi, maka kita ambil sebagai conclusion atau kesimpulan kita dalam Ibrani ya pasal 12 ayat 2. Apa yang tertulis di sini adalah ajakan. Dikatakan begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Iman percaya, iman kuat kita. Yesus yang memimpin. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi Yesus ya yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu dalam kesempurnaan, menjadi sempurna ya. Sempurna itu tadi adalah menyenangkan hati Tuhan. Yesus yang membawa dalam kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan ya, tentang memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia ya, yang selaras yang duduk yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Jadi artinya ya, bahwa kehinaan di dalam salib itu mengabaikan adanya sukacita yang besar, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi pandangan kita tuju kepada Yesus yang memimpin iman kita dan membawa iman kita pada kesempurnaan, dan menganggap bahwa disalibkan yang hina, tapi itu membawa kebahagiaan tersendiri, menjadi kegembiraan dan sukacita bahwa Yesus menjadi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah menjadi penyempurnaan daripada pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana cara ya memastikan bahwa doa-doa yang dipanjatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah caranya. Kita tetap berdasarkan Tuhan. Langkah kita, mata kita tertuju kepada Yesus Kristus yang memimpin dan menyempurnakan iman kita. Sekarang kita lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 ini adalah benar-benar menjadi sukacita kita sama dengan sukacita yang telah diraih oleh Tuhan Yesus pada kenyataannya. Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Semoga kita juga dapat menyesuaikan seperti itu. Pertanyaan nomor 3. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam memenuhi panggilan untuk melayani sesama dan menghasilkan buah yang baik? Nah, di sini dalam memenuhi panggilan untuk melayani sesama dan menghasilkan buah yang baik, tantangan terbesar adalah seringkali terletak pada persepsi, kerangka berpikir, dan kekuatan kita sebagai individu. Ini bisa menjadi keegoisan kita, ya, kerangka berpikir kita, persepsi kita yang kurang baik, paradigma yang menganggap bahwa penyaliban itu adalah merupakan kebodohan, ya. Itu. Jadi persepsi kita. Nah, sebagai seorang Kristen, kita diajak untuk tidak hanya pendengar firman, tetapi juga sebagai pelaku firman yang aktif dalam kasih dan pelayanan. Kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 22. Jadilah pelaku firman, bukan hanya mendengar. Sebab kalau bukan demikian, kita dianggap menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Nah, sekarang kita lihat Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena kamu tahu bahwa Tuhanlah, ya, yang kamu akan menerima warisan sebagai hadiah kamu melayani Tuhan Kristus. Jadi kita melakukan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan hadiah warisan atau karunia dari Tuhan Allah sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Marilah kita melayani untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal, abadi, dan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.